Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih. Puji Tuhan dapat kembali menyapa Bapak Ibu Jemaat terkasih. Sebelum kita sama-sama memikirkan firman Tuhan di pagi hari ini, izinkan saya dulu mengucapkan selamat Natal kepada Bapak Ibu Jemaat terkasih yang setia mengikuti renungan pagi dari Gereja Kristen Nazarene Philadelphia Babarsari. Di pagi hari ini berhubungan dengan suasana Natal yang kita rayakan di hari-hari ini, saya izinkan saya menyaringkan firman Tuhan dari Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan, saya hanya akan membaca ayat 18 sampai ayat yang ke-20 saja. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria menjadi istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Dari pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, saya memberi judul Berita yang Membebaskanku bagian yang pertama. Kalau kita melihat ada seorang tokoh, yaitu Yusuf. Kita semua sudah mengetahui bahwa Yusuf adalah laki-laki biasa yang bisa dikatakan orang saleh, yang berprofesi sebagai tukang kayu. Kalau kita melihat Matius pasal yang ke-13 ayat 55, juga sama seperti pada umumnya laki-laki pada umumnya pada waktu itu. Meskipun di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-16 dia dikatakan, disebutkan adalah keturunan Daud. Tetapi secara logika apa yang dialami Yusuf pasti membuat ia ragu dan takut. Yang puncaknya sampai kita melihat ada keputusan dari Yusuf akan menceraikan Maria secara diam-diam. Ditambah Tuhan hanya mengkonfirmasi melalui mimpi. Dari apa yang dialami Yusuf ini, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang berhubungan dengan berita yang membebaskan kita itu apa. Yang pertama adalah berita yang disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf sebenarnya membebaskan kita dari keraguan. Ada di ayat yang ke-20 tadi di sana. Izinkan saya membacakan kembali bagi kita semua. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria menjadi istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Ayat 21 adalah bagian yang menyadarkan Yusuf dari keraguannya. Meski mungkin butuh 2 atau 3 kali mungkin malaikat meyakinkan Yusuf melalui mimpi. Bagaimana dengan konteks kita yang sudah tahu siapa itu Yesus, yang sudah mengerti untuk apa Yesus datang ke dalam dunia ini? Bahkan kita berkali-kali dalam kehidupan kita merayakan Natal, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Apakah kita juga masih ragu terhadap Yesus? Mungkin saat saya bertanya pertanyaan ini kepada kita, mungkin kita akan menjawab, "Oh, saya tidak ragu Bapak Pendeta. Saya yakin bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat." Tetapi kadangkala keraguan kita tercermin dari keseriusan kita dalam menjalani hidup iman kita. Kalau kita kembali merefleksikan kehidupan iman kita sepanjang 1 tahun ini, dari bulan Januari sampai bulan Desember ini, bagaimana kehidupan iman kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dengan diekspresikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang kedua, keraguan kita seringkali tercermin dari doa-doa kita, yang mungkin terus-menerus berisi tentang permintaan-permintaan, keluhan-keluhan, yang sebenarnya kalau kita mengacu kepada firman Tuhan soal hal kekhawatiran, Yesus sendiri sudah berkata, "Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu." Seringkali kita masih mengeluh, seringkali kita masih ragu, dan itu tercermin dalam doa-doa kita. Bapak Ibu Jemaat terkasih, dalam suasana Natal seperti ini, konteks kita sebagai orang percaya di masa sekarang, kita perlu kembali
meyakinkan agar tidak ada keraguan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita sebagai orang percaya tidak perlu lagi tanda, tidak perlu lagi meragukan tentang berkat, mujizat Tuhan, tetapi kita perlu yakin bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk kita orang-orang berdosa. Oleh sebab itu jangan kita ragu lagi. Mari kita masuki hari Natal Tuhan ini dan kita menikmati hari Natal Tuhan ini dengan penuh keyakinan. Sama seperti gambaran seorang anak kecil yang yakin betul bahwa orang tuanya, ayahnya, ibunya juga mengasihi dia. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu karena kami boleh diizinkan kembali menikmati hari yang baru dalam suasana Natal seperti ini. Kami kembali lagi diingatkan agar kami tidak ragu, agar kami tidak sedikit pun ragu dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, secara khusus di dalam kehidupan kami hari lepas hari maupun di dalam setiap kehidupan doa kami. Kami berdoa kiranya hari ini kami dapat jalani dengan penuh sukacita, dan lebih daripada itu kami berdoa kiranya Tuhan juga menjaga dan melindungi setiap orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami yang jauh daripada kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.